38,5 triliun dana haji, ya gitu ya. 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi, jamaah tak pernah diberitahu. Ini dari gelora.co, kita baca. Oke. Ini gambarnya ya. Dan Salamuddin Daeng, pada tahun 2014 dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 1,371 triliun untuk pembangunan proyek-proyek: 1. Jalur kereta api ganda Cirebon Kroya, 2. Jalur kereta 4 trek double Manggarai Jatinegara, 3. Jalur kereta api ganda Jatinegara Bekasi. Kemudian dipakai oleh Kemenak sebesar 200 miliar untuk pembangunan proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji di Kota Medan, Jakarta, dan Balikpapan. Tahun 2015 dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 2,92 triliun untuk pembangunan proyek-proyek: 1. Jalur kereta api ditinggikan Medan Kuala Namu, 2. Jalur kereta ganda Martapura, Baturaja, dan Cirebon Kroya, 3. Fasilitas kereta api Manggarai Jatinegara dan Jatinegara Bekasi, ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR juga memakai sebesar 3,51 triliun untuk pembangunan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Luar biasa, ya. Intinya bahwa uang haji itu harus dikembalikan untuk manfaat jamaah haji. Itu tujuannya aja, tidak ada tujuan lain gitu. Nah, bahwa ada tujuan kedua, ada manfaat kedua, nah itu kan tergantung situasi saja. Jadi sebetulnya itu tidak ada mandat atau amanah kita untuk melakukan yang lain yang tidak terkait dengan haji, itu tidak ada, dan itu tidak pernah direncanakan juga. Ya, misalkan wah pemerintah lagi sulit uang, pakai uang haji dulu, itu enggak ya? Nggak ada itu. Nggak ada ya, ini isu aja, katanya situasi sulit. Wah, ada sekian triliun, udah aja pakai uang haji dulu untuk nalangin kesulitan. Kan di bawah sebagian mikirnya gitu, ada informasi. Enggak ya? Nggak ada. Gitu ya? Mohon maaf, kalau pernah ditanyakan apa hukum sungkeman misalnya, yang sampai kemudian diketahui sujud tersungkurnya seorang hamba di kaki orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapa yang dianggap, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menunjukkan penghinaan hamba tersebut dengan sisi penghinaan yang mestinya tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sujud adalah kondisi yang paling menghinakan seorang hamba di hadapan Allah, karenanya nggak boleh sujud kepada selain Allah. Besar sekali jasa seorang suami untuk istrinya. Bahkan Nabi bersabda, seandainya dibolehkan untukku memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, aku akan perintahkan setiap wanita sujud kepada suaminya. Namun tidak boleh. Nabi memerintahkan itu. Sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya. Kebayang nggak dalam sejarah peradaban Indonesia, negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia, tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji. Itu bukan masalah kecil. Memang itu luar biasa, Gen. Kita dilarang bukan hanya karena COVID, ya, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95% dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah. Wah. Sumbangan dari kita, dari bangsa Indonesia ini jatuh ke tangan teroris gitu loh. Sumbangan dari Indonesia jatuh ke tangan teroris. Ada videonya tersebar. Misalnya gini, Aleppo 2016 itu kan akhirnya berhasil. Aleppo itu sebuah kota di Suriah, kota kedua terbesar di Suriah, dan itu kota yang indah banget gitu kan. Pusat destinasi turis, salah satu pusat destinasi turis di Timur Tengah, itu selama 4 tahun dikuasai oleh
teroris. Memang bukan ISIS, tapi sama saja. Jadi makanya saya bilang banyak orang bingung teroris itu ISIS, Al-Nusra, Jais al-Islam dan lain. Saya bilang jangan bingung soal nama, lihat aja ideologi dan cara-cara mereka sama aja gitu ya. Iya, cuman Oke. beda benderanya doang gitu kan ya. Iya, betul sekali. Nah, Teman-teman semua, sekarang saya berada di Tugu Malingkundang. Malingkundang. Ini batu yang menurut sejarah nih, cerita rakyat. Malingkundang ini adalah orang yang durhaka kepada ibunya. Dia tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya, makanya dikutuk jadi batu. Nah, kalau ada sekarang ibu-ibu banteng, mak banteng, atau misalnya kemudian Pak Profesor mantan ketua MK ini tidak mengakui khilafah sebagai ajaran Islam, durhakanya kepada Allah, kira-kira dikutuk jadi apa tuh mereka itu? Ya, jadi batu kali ya. Kalau durhaka kepada orang tua saja jadi batu, ini menurut cerita rakyat ya. Apalagi durhaka kepada Allah, jadi apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, poligami sampai detik ini masih disukai oleh kalangan-kalangan hijrah yang mengikuti ala-ala Rasulullah yang disebut sunnah Nabi. Saya akan berikan sedikit paparan, bro. Muhammad usia 25 tahun, menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun, dan Khadijah adalah istri satu-satunya Muhammad sampai dengan Khadijah wafat. Dan setelah wafat, Muhammad diangkat menjadi nabi yang biasa kita agungkan kebesaran beliau sebagai Nabi Muhammad SAW. Dan usia kenabian Rasulullah 6 tahun, akhirnya Nabi menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Dan seterusnya menikahi wanita-wanita lain untuk jihad dan syiar agama, itu pun atas izin Aisyah, bro. Kalau mau poligami, bro, lakukan yang pas seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau hanya ingin memadu istri Anda, bergoda dengan moleknya, mulusnya, capek-capean, itu sih namanya bukan sunnah Nabi, itu namanya ngacengan. Berikan semua sisa umur gue sama Habib Rizik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, catat orang-orang yang menertawakan dia di alam. Siapa yang akan tertawa di yaumil akhir? Hari ini betul-betul ya, nggak ada orang menghargai dai ustadz yang sudah lama ngaji gak dihargai, Pak. Orang baru hijrah kemarin sore menceramahin, tapi ilmunya apa? Ilmu kopas, copy paste. Ya kita maklumi aja lah ya. Mungkin dia lagi rirohnya semangat, lagi tinggi. Baik Bapak Saudara makan Allah. Jadi tentara Dajjal itu apa senjatanya? Kebalikan yang tadi. Jika Al-Mahdi dan Mahdiyin ini mencintai umat, dia membenci umat. Jika ini menjaga biar enggak mengkafir-kafirkan orang, akhirnya mereka mengkafirkan. Dan itu bukan hanya masalah satu kelompok, Pak. Kelompok mana aja. Apapun kelompoknya, kalau sudah mulai main kafir, kopar kafir, udah tunggu, itu udah ada bibit khawarij dalam dirinya. Mau kiri deh, kanan, mau ormas apa, sama. Kita sudah lihat kok. Ya. Ayah dari guru kami,
Syekhuna Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nah, nama ayahnya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu lagi taklim Pak, dibom. Nggak mati, ditembak. Lagi nafsirin Quran. Di mana tuh? Di Suriah. Apa kasusnya di Suriah? Syekh Al-Buti ini mencintai negerinya. Tiba-tiba datang orang dari luar, dipersenjatai, ingin menghancurkan negerinya. Justru orang yang mencintai negeri ini yang dituduh penjilat, dituduh pengkhianat, kan kebalik. Yang khianat siapa sebenarnya? Orang-orang yang dipersenjatai ini. Maka hati-hati Pak, jika ada pendanaan ke Suriah, hati-hati. Belum tentu benar. Siapa tahu di prank sama Dajjal juga tuh. Ya. Dan sudah kebukti kan? Sudah kebukti ada lembaga fundraising kita di Indonesia kirim, kita nggak tahu mereka sengaja kirim ke pemberontak Suriah atau emang salah kirim, kita nggak tahu sampai sekarang. Dihentikan kasus itu karena menghargai sosok ustadz di belakang fundraising ini, karena masih menghargai negeri kita masih. Kalau nggak habis itu Pak. Ya. Ngirim bantuan ke Palestina jarang sampai Pak. Teman saya udah berapa kali ngirim, nggak boleh masuk. Kita aja mau masuk ke Palestina, lewatnya lewat mana? Lewat Israel. Diperiksa sampai 7-9 kali. Teman kita sampai mohon maaf, buang air kecil di celana Pak. Ada yang nangis-nangis, ada yang nyesek ya. Petugasnya ketawa-ketawa ngeliat begitu. Nggak bisa masuk. Bawa duit diperiksa. Jadi tolong hati-hati, masalah fundraising ini banyak kali ini muncul. Nah, kita nanti disentuh dengan foto-foto ya. Pastikan bener nggak nyampe. Kalau nggak bener, nggak valid, nggak usah dikirim. Ini agak berat ini. Ini sudah mulai ya. Makanya Nabi mengajarkan doa dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnatil masihid dajjal. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ya Allah, lindungi aku dari cobaan di kubur, azab neraka, dan fitnah cobaan, artinya kekacauan. Fitnah, cobaan, kekacauan karena Al-Masih Dajjal. Jadi jangan main santai-santai aja Pak. Kita harus mulai membenahi kolbu kita udah. Hidup jalani seperti biasa, tapi mulai belajar ilmu kolbu. Ilmu jiwa, ilmu rohani, ilmu ruh. Biar menghadapi kalau umur kita panjang nanti. Ya. Karena Nabi mengatakan, setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia masih beriman, padahal dia sudah kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Tahu enggak apa yang dimaksud dengan Dajjal? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air pernah dengar istilah Dajjal. Dajjal itu punya dua sifat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sifat yang pertama itu adalah merusak. Dan sifat yang kedua itu adalah suka permusuhan atau adu domba. Di video barusan saya menampilkan 8 sifat Dajjal yang memang bisa menghancurkan negara Indonesia hingga berkeping-keping. Bisa lebih Suriah daripada Suriah, bisa lebih Libya daripada Libya, bisa lebih Irak daripada Irak. Mereka menghancurkan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan rakyat Indonesia. Bahkan mereka mengadu domba. Umat Islam dengan umat Islam, atau umat Islam dengan non-Islam. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka
membentuk kekuatan teroris di Indonesia. Kalau yang bikin kekuatan teroris orang biasa masih saya anggap wajar. Karena yang namanya orang biasa, rakyat jelata, nggak punya kekuatan. Tapi ini orang-orang elit, orang-orang terkenal, ada yang disebut Ustadz Kondang, ada yang disebut Ustazah Kondang, ada yang disebut politikus Kondang, bersatu padu dalam kelompok dajjal-dajjal politik. Neno Warisman, itu dajjal politik. Rijal Ramli, itu dajjal politik. UAS, Babeh Aldo, Rizik Sihab, Habib Bahar, HTI, FPI, PKS, itu dajjal politik. MUI, ICW, itu dajjal politik. Novel Baswedan dan kawan-kawan, itu dajjal politik. Mata Najwa, itu dajjal politik. TV One, itu dajjal politik. Mereka merusak dan mengadu domba. Tidak hanya yang dirusak negara Indonesia, tetapi juga bangsa Indonesia. Hatinya dirusak, pemikirannya dirusak. Agar benci kepada pemerintah. Lalu mereka mengadu domba antar suku, agama, ras, dan golongan. Mereka itu dajjal-dajjal politik. Jadi sudah nampak, sudah jelas, sudah terbukti, sudah terbuka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Ada penyakit yang namanya dusta, Allah tambahkan kedustaannya. Ada penyakit yang namanya memberontak, Allah tambahkan sifat berontak. Ada penyakit yang namanya kafir, Allah tambahkan kafirannya. Munafik, Allah tambahkan kemunafikannya. Zalim, Allah tambahkan kezalimannya. Sehingga semuanya nampak di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan negara Indonesia, bahkan di hadapan seluruh dunia. Lewat media sosial kita semakin mudah untuk melihat siapa-siapa saja yang termasuk dajjal-dajjal politik yang ada di Indonesia. Lihat rekam jejaknya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Ada rekam-rekam jejak yang terjadi di siang dan malam. Kalian cukup melihat, membaca, mengamati, meneliti. Kelakuan dajjal-dajjal politik yang semakin hari semakin licik, semakin hari semakin munafik. Jadi sekarang mereka sedang menyusun kekuatan untuk 2024. Makanya sekarang PDIP dihajar dengan isu korupsi. Padahal selama ini yang korupsi mereka. Jokowi pun dihajar, diacak-acak, diobrak-abrik. Dengan lewat media sosial ini mereka semakin mudah memprovokasi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memberontak kepada pemerintah. Hancurnya Suriah karena ada sebagian besar rakyat Suriah yang mendukung pemberontak. Dajjal-dajjal politik ini. Hancurnya negara Irak karena ada sebagian besar rakyat Irak yang mendukung pemberontak. Hancurnya negara Libya karena ada sebagian besar rakyatnya yang mendukung pemberontak. Maka bangsa Indonesia kalau ingin negara ini aman, jangan dukung pemberontak. HRS itu pemberontak, Habib Bahar itu pemberontak, Habib Aldo itu pemberontak, Neno Warisman, UAS, HTI, FPI, PKS, MUI itu pemberontak, penjahat-penjahat politik, dajjal-dajjal politik. Kalau sayang negara ini, kalau cinta negara ini, mulai saat ini hancurkan mereka dengan tidak mendukung mereka. Gimana, setuju? Halo? Ayo kita berdakwah demi NKRI harga mati. Ayo kita sadarkan generasi muda, generasi dewasa, generasi tua. Jangan dukung, tetapi kita sama-sama hancurkan. Pergerakan militannya kita hancurkan, pergerakan elitnya kita hancurkan. Kita harus bergotong royong menghancurkan musuh-musuh negara yang berwujud dajjal-dajjal politik yang fungsinya merusak dan mengadu domba. Nggak perlu lihat Zuriyah Rasul atau tidak Zuriyah Rasul. Di Islam nggak berlaku yang gituan. Nggak berlaku yang Zuriyah Rasul, Zuriyah Rasulan. Inna akramakum indallahi atqakum. Di Islam itu yang berlaku adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam meraih derajat takwa, dalam meraih kebaikan. Siap, bro? Sekarang sudah masuk zaman edan. Maka manusia-manusia edan, dajjal-dajjal politik akan banyak bermunculan. Ada yang ustazah jadi dajjal politik, ada ustaz jadi dajjal politik, politikus yang nggak kepake
dipakai oleh Jokowi jadi dajjal politik, mahasiswa, mahasiswi jadi dajjal politik. Coba perhatikan, mereka tidak hanya merusak manusia, mereka juga merusak akidah, keyakinan seluruh umat beragama. Ini bahaya, merusak akidah ini bahaya, bro. Coba perhatikan, bagaimana mungkin sungkeman pada orang tua diharamkan? Aduh, merusak. Saya kira negara, menteri agama harus mulai menertibkan lah. Jangan sampai orang-orang kayak gini terus-menerus muncul di media sosial, terus-menerus muncul di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Bahaya, bro. Segera ditertibkan, segera dieksekusi, segera dipenjarakan. Semuanya demi Indonesia. Masalah presiden, siapapun, monggo lah. Monggo. Kalau bisa 2024 khilafah dan kawan-kawannya sudah hancur lebur. Jangan sampai orang-orang yang didukung oleh orang-orang khilafah, dajjal politik ini menang di 2024. Kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Saya ingatkan kembali kepada PDIP. Jangan calonkan Puan Maharani. Ini bukan masalah calon, tapi perjuangan kita dalam menghancurkan dajjal politik ini, orang-orang khilafah ini belum selesai. Kalau Puan kekeh dicalonkan, sama saja dengan memberikan jalan kepada khilafah ini, dajjal politik ini untuk berkuasa dan pegang senjata yang ujung-ujungnya akan menjadikan NKRI seperti Suriah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terserah, pokoknya jangan Puan. Lihat yang elektabilitasnya tinggi, apa Jokowi lagi 3 periode, apa Ganjar Pranowo, apa Ahok, apa Risma, terserahlah. Asal jangan Puan. Meskipun Puan ini cucu Soekarno, meskipun Puan ini anaknya Megawati, kerjanya kurang, bro. Orangnya tidak disukai oleh rakyat Indonesia, karena kerjanya memang kurang modern. Aku gitu. Jadi tolonglah, gak usah ribut masalah nasab di demokrasi. Kita butuh orang yang benar-benar mampu menghancurkan khilafah ini sampai ke akar-akarnya. Kita sekarang baru 75%. Jangan sampai mereka bangkit, berkuasa, mendukung presiden yang memang bisa memberikan pupuk bagi mereka untuk berkembang. Jadi tolong kepada Ibu Megawati, kepada orang PDIP, ini demi Indonesia. Cari orang yang terbaik yang bisa menghancurkan khilafah sampai ke akar-akarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.